Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Yuk kita omkan dulu. Sudah siap dimulai? Ini ada teman-teman nggak di sini kok? Nggak ada. Istri saya respon? Anak saya harus sama saya. Yang lain mana nih? Saya tuh lagi sakit gitu kan. Jadi kalau saya nyetir tuh kakinya tuh ngerem terus ya. Kan berasa ya. Ya, welcome semua, yuk kita mulai sebentar. Nugraha, Tiara, Novel, sudah sampai di rumah semua kan? Nggak ada suaranya, ini ada orang apa tidak ya? Sudah Bu? Nggak dijawab dong. Sudah sampai di rumah semua? Sudah Bu. Sudah, ya. Santai ya, berarti ya, bukan di jalan. Saya masih di kantor soalnya. Oke, yuk kita on cam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuel lagi tidur itu. Enggak Bu, lagi kurang enak badan aja. Oke. Latika, Samsiar, Siva, sehat. Silakan on cam dulu yuk. Munti, Miska, Maria, yang belum on cam dulu. Latika, Siva, yuk, saya maunya kuliah semua on cam ya, jadi kayak kamu datang ke kampus, kalau nggak on cam ya kayak kamu nggak masuk kelas gitu, cuma datang doang ya. Kita akan on cam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di kelas ini. Hari ini kita akan kuliah pertama, keterampilan komunikasi. Nah, ini mata kuliah yang agak unik menurut saya karena yang ada hanya di fisika saja. Kenapa penting? Karena teman-teman di bidang fisika ini rata-rata mungkin sangat ahli dalam melakukan penelitian, melakukan perhitungan, analisis gitu ya. Tapi ketika diminta untuk menyampaikan ilmunya kepada masyarakat umum itu kesulitan. Karena kenapa? Bahasanya ketinggian gitu ya. Terlalu suka pakai bahasa yang kejelimet gitu. Semakin kejelimet semakin bangga gitu. Biasanya kayak gitu. Semakin orang nggak ngerti saya makin hebat gitu kesannya. Ternyata nggak seperti itu. Jadi membahasakan ilmu kita kepada orang yang bukan sebidang justru itu lebih sulit ya. Jadi gimana caranya kamu bisa menyampaikan bidang kamu kepada orang yang tidak sebidang dengan bahasa yang populer atau mudah dipahami, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau semester lalu kebetulan saya diberi 3 punggawa gitu ya, ada Pak Iwan, ada Pak Ervan. Tapi semester ini saya sendirian kebetulan. Jadi kamu jangan bosan-bosan ya dari awal sampai akhir ketemu saya nanti ya. Nah, nanti akan saya bagi dua pada saat dari awal ke tengah semester kita akan belajar komunikasi sains yang populer ya, menjadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak. Sementara dari tengah ke akhir itu bahasa yang saintifik, yang benar-benar ke fisika ya. Jadi ada dua di sini. Oke, nanti yang akan dituntut dari teman-teman adalah by the end of the course, students should be able to communicate effectively for academic purposes. Jadi kalau academic purposes biasanya nulis skripsi, nulis artikel ya,
Kemudian apply prerequisite communication skill. Jadi communicationnya nanti baik yang oral maupun tertulis. Jadi nanti ada praktek public speaking ya teman-teman. Kemarin saya praktek sama Salu nih kebetulan ya. Jadi nanti sama teman-teman juga. Ya apa sih public speaking yang baik? Kenapa harus kamu pelajari? Karena kamu membutuhkan ini pada saat kamu masuk ke dunia kerja. Bagaimana menghadapi pewawancara, bagaimana menghadapi mass media, bagaimana kamu menghadapi mitra kamu gitu ya. Karena terus terang saja biasanya orang kita tuh sangat pintar, saking pintarnya kaku kalau ngomong gitu ya. Saya juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi ketika ketemu orang, ngebosenin banget sih apa yang dibicarakan terlalu sulit ya buat orang lain gitu ya. Mungkin nanti sini kita akan coba bahas ya. Yang keempat, demonstrate understanding of generic fundamental communication ya. Jadi yang diperlukan oleh teman-teman tidak hanya IPK yang tinggi, tidak hanya kemampuan menganalisis, tidak hanya bisa menulis, tapi teman-teman juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik, mengkomunikasikan apa yang ingin kalian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain ya, itu juga penting. Jadi tidak melulu soal IP ya. IP-nya bagus tapi ketika wawancara AIUEO kemudian nggak pede, menunduk terus, nggak bisa attract kawan bicara ya sudah wassalam gitu ya, kamu hanya pintar untuk dirimu sendiri gitu ya. Oke. Nah, communication skill not just handy, they are critical tool for success. Kenapa? Karena di sini kamu bisa membangun network, kamu bisa membangun jaringan, kamu bisa membuka peluang gitu ya. Kemudian important for survival in real world environment. Yakin deh orang yang bisa berkomunikasi biasanya dia lebih survive dibanding orang-orang yang lebih introvert ya saya bilang. Kemudian critical for propagation of knowledge and development, managing change conflict effectively. Jadi terkadang ketika kamu terjun ke dunia sehari-hari, masalah itu ada, kemudian kamu misalkan di kampus diajarkan step by step untuk melakukan sesuatu. Ketika sampai di lapangan ternyata terjadi sesuatu yang mengakibatkan kamu nggak bisa mengikuti prosedur yang sudah diajarkan. Nah di sini kamu diminta untuk bisa lebih kreatif bagaimana memanage konflik tersebut, ya. Bagaimana memanage sehingga mendapatkan outcome yang lebih maksimal. Kira-kira seperti itu. Oke, ini saya yakin kamu udah kenal saya terusin. Nah nanti attendance itu 15%, assignment and quiz 20%, midterm exam 30%, final term exam 35 ya. Jadi ini harus kamu penuhi. Nah ini kelihatan ya, di sini ada keterampilan komunikasi, ada oral, written, non-verbal. Kalau yang sudah pernah belajar public speaking, saya yakin kalian paham sekali. Nah oralnya ada apa aja? Ada presentation, ada audience awareness, ada critical listening, ada body language, ya. Kenapa? Kalau audience awareness, kamu akan lihat audiensnya tertarik gak sih dengan yang saya omongin, gitu ya. Saya ngeliat nih, ya Faisal, lihat Salu, saya ngomong didengerin gak ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Cuman kadang-kadang ketika kamu bertemu dengan orang secara langsung di dalam aula dengan Zoom seperti ini agak beda ya. Kalau lewat Zoom meeting kadang-kadang kita agak kesulitan melihat ekspresi orang-orang ya. Kalau di ruang yang sama itu kita bisa lihat, dan biasanya kita akan melakukan improvement atau penyesuaian. Ketika orang mulai boring ya jangan diterusin dulu apa yang kamu sampaikan. Kamu coba membangkitkan semangat, membangkitkan attention mereka, kamu kembali baru teruskan teorinya atau presentasinya gitu ya. Kemudian ada critical listening. Jadi asik nggak sih kalau ngobrol sama cewek Faisal, si ceweknya itu nyambung gitu. Kamu sampaikan apa, dia bisa ngasih feedback, dia bisa ngasih jawaban atau respon yang sesuai dengan apa yang kamu sampaikan ya. Beda dengan yang kamu ngomongnya apa, ketika ngobrol dengan dia tiba-tiba dia ngomongnya ngelenceng kemana gitu, jadi nggak dengerin istilahnya gitu ya, dikacangin ya Faisal ya. Jadi kan critical listening ini juga perlu. Dari situ kamu bisa gali informasi juga untuk membangun kalimat-kalimat yang lain untuk merespon lawan bicara kita gitu ya. Nah ada body language itu juga penting. Body language nanti kita coba untuk praktek ya, karena dengan kamu bergerak itu memperlihatkan kamu seperti apa. Kamu bedakan antara orang yang berdiri tegak kemudian percaya diri dengan orang yang kalau ngomong maju mundur gitu. Berarti
ada yang salah dengan dia nggak pede ya mungkin ya. Nah, kemudian untuk yang menulis ada academic writing, ini menulis tesis, disertasi atau skripsi, ada revision and editing, kemudian ada critical reading, dan ada presentation of data. Ini yang harus kamu belajar nanti ya. Nah, kemudian terakhir nonverbal, ya sama audience awareness tadi, kamu dengan melihat gestur orang, mata orang, perhatian orang, kamu bisa lihat apakah dia pay attention kepada kamu gitu ya atau enggak. Nah, ada personal presentation, ada body language. Biasanya dengan body language itu malah lebih memberikan warna ya kalau kamu presentasi, dan biasanya itu mensupport apa yang kamu sampaikan gitu. Oke? Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Shalom. Kalau misalkan dia tersinggung, takutin kali. Berarti Belum ada. Belum ada. Yang lain silakan. Oke, hari ini hanya perkenalan teman-teman. Nah, ini adalah materi sampai ke tengah semester ya. Nanti saya tanya Pak Iwan lagi dari tengah ke akhir tuh kemarin apa. Jadi biar sama. Nah, yang pertama introduction to academic communication skill. Kemudian nanti kalian belajar kemampuan bicara, komunikasi lisan. Jadi kamu akan belajar public speaking ya. Nah, ini kalau bisa kita ketemunya offline atau face to face karena harus melihat kamu seperti apa. Kemudian kemampuan bahasa tubuh ya, body language non-verbal. Kemudian public speaking and oral presentation skill, kemampuan melakukan presentasi. Lalu ada academic writing skill, kemampuan menulis, proposal, apply beasiswa, paper. Kemudian ada academic reading skill dan kemampuan mendengarkan. Apa sih perbedaannya antara semua yang di nomor 5 ini? Nah, ada perbedaannya. Ketika kamu menulis proposal penelitian, biasanya kan kalau untuk skripsi yang membaca adalah orang yang sebidang ya, teman-teman ya. Kalau sudah sebidang ya silahkan kamu bisa menuliskan dengan frase atau jargon atau istilah yang khusus di bidang fisika. Tetapi ketika kamu apply beasiswa dan ternyata pewawancaranya bukan dari fisika, maka di sini kamu harus mengolah kata-kata sehingga apa yang ingin kamu kerjakan itu bisa dipahami oleh juri yang menilai kamu yang bukan sebidang dengan kamu, gitu ya. Kemudian ada menulis paper atau jurnal, ini silahkan bahasanya boleh spesifik. Oke, kira-kira hari ini seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Bentar, Mak. Nanya, Mak. Izin bertanya, Mem. Ya, silakan. Ini untuk mata kuliah keterampilan komunikasi ada kelasnya di Epsilon nggak ya? Kelas di Epsilonnya belum. Nanti karena banyakan praktek Mas Faisal. Oh gitu. Oke, thank you, Mem. Iya. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Biasanya kalian dari kuliah terakhir jam berapa ada di mana? Ini diam semua, saya mau nanya tadi kuliah terakhir jam berapa yang sebelum saya ya? Jam berapa dan di mana? Di mana? Hari ini Mem, untuk hari ini Mem. Ya. Hari ini tadi jam 3 sampai jam 5, studi khusus 3. Itu online atau offline? Nah, itu Ya. itu online kemungkinan Mem. Kemungkinan itu Tadi belum online. ada. Tadi belum ada. Tadi baru start minggu depan, studi khusus 3. Oh gitu. Baik. Iya. Kalau online kan berarti kamu di rumah ya, nggak apa-apa kan kuliah jam 5. Maksud saya kalau misalkan itu kuliahnya offline, kamu maghrib di kampus dan saya nggak nyaman gitu. Jadi pindah hari mungkin. Tapi kalau misalkan dia kuliahnya online, kamu dari rumah, ya saya tinggal nyambung, nggak apa-apa kan? Kecuali nanti untuk yang praktek ya, kalau untuk yang praktek kita nyari hari yang kamu nggak bentrok, saya nggak bentrok gitu ya, dan cari ruangan gitu ya. Baik, Mem. Oke, kita absen dulu kalau gitu. Ini ada 2 halaman ya. Bentar. Yuk, on cam semua mau saya screenshot. Untuk halaman pertama, saya absen dulu ya.
Nanti saya aktifkan. Kalau saya nggak pakai Epsilon, cuma saya biasa pakai website tersendiri. Oke, 1, 2, 3. Bentar, saya taruh dulu. Kemudian halaman kedua. Gue udah inget. Ya. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin perkenalan hari ini cukup, teman-teman. Materinya sudah kegambar ya, apa yang akan dikerjakan selama 1 semester. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri hari ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Mem izin bertanya. Silakan. Ya, terkait tugas akhir biasanya CBL itu seperti apa ya, Mem? Langsung tugas Sebenarnya akhir. Langsung tugas akhir. Ya, biasanya di akhir semester itu suka ada test based learning atau team based learning gitu, Mem. Ada mau. Benar, Mbak. Nanti saya komunikasi dulu dengan Bu Widya ya. Oke, baik. Terima kasih, Mem. Misalnya ada lagi? Silakan. Apakah ada lagi teman-teman? Silakan. Diam semua nih, gimana ya? Atau belajar komunikasi, ditanya diem aja, waduh. Kalau dari saya cukup, Mem. Gue enak apa gimana? Ditutup. Silakan, siapa yang bisa tutup? Mem, di kolom chat ada yang izin bertanya. Izin bertanya, kalau bisa on mic silakan. Bagaimana? Gimana siapa ya? Enggak ya? Saya ya, saya Pak. Iya, silakan siapa yang mau tanya? Iya, saya paham, makanya kan ada yang online, ada yang offline ya. Yang offline itu ketika harus praktek ya, dan waktunya kan sesuai kesepakatan. Oke? Ya. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Mungkin ada lagi? Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Terima kasih ya.